terasa, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Namun, sebelum Ramadan datang, ada baiknya kita menyiapkan diri. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Biasanya, ada banyak persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh umat Islam. Namun, dari sekian banyak hal, kaum muslimin dapat menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menuju Ramadan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan agar menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai hal, mulai dari akidah, muamalah, akhlak, hingga kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan R.A. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, Ramadan sebentar lagi. Kita sudah mempersiapkan diri sejak dari bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban sekarang, ya. Sebentar lagi Ramadan. Ada yang udah siapin dirinya dari mulai pertengahan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban, ya. Karena yakin bahwa di pertengahan malam nisfu Sya'ban Allah ampunin semua dosa-dosa kita, berharap dapat maghfirah dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, ya, bulan Quran, dan salah satu penyebabnya diperintahkan kita untuk berpuasa adalah karena turunnya Al-Quran. Nah, kita akan bahas tema kita kali ini yaitu persiapan mau puasa. Jangan lupa baca Al-Quran. Tentunya di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bersama dengan guru kita di kesempatan pertama ini yaitu Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf yang akan menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Untuk itu kami persilakan Habib, fadhali Habibi. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi Bang David Khalik. Semoga Allah mudahkan rezeki beliau. Mudah-mudahan yang bilang amin juga Allah mudahin rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah sertakan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Allah masih kasih umur kita sampai saat ini. Kita mendekati bulan suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia di mana? Ketika di bulan tersebut nafas kita terhitung tasbih. Tidur kita terhitung ibadah.
Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tetepin kesehatan kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah sampein umur kita ke bulan itu. Amin ya rabbal Alamin. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan berasal dari kata ramad, artinya panas yang mendidih. Karena pada bulan Ramadan biasanya bulan yang sangat amat panas. Bulan biasa aja, tidak ada istimewanya sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, dititipkan kepadanya satu risalah, surat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan kita semua, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pada bulan tersebut maka sebulan penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mau mendapat kemuliaan bulan suci Ramadan, deketin diri sama Al-Qur'an. Di antara malam-malam di bulan Ramadan ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sholat yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada sholat yang dilakukan 1000 bulan. Sedekah yang dilakukan, yang dikeluarkan pada malam tersebut lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, kenapa malam tersebut malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata firman Allah, "Inna anzalnahu fi lail." Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang mau mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, jangan lepas satu malam pun mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-30, interaksinya, kedekatannya, kemesraannya dengan Al-Qur'an. Jangan melulu tiap malam kita scroll, ya kita bermesraan malah sama setan gepeng. Apa setan gepeng? Nah tuh yang lagi diangkat bapaknya setan gepeng. Yang saya pegang nih. Nah itu setan gepeng. Jangan bermesraan melulu sama setan gepeng. Bermesraanlah dengan Al-Qur'anul Karim. Supaya kita dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan mari kita baca apa yang Allah ajarkan yang harus kita lakukan di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan oleh Mas David atau Kakanda David, ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam", ditetapkan kepadamu, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan juga kepada generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Masya Allah, udah pintar semua, udah hafal Quran semua. Kayaknya udahin aja caranya ini ya. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa sih Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Jawabannya adalah karena kita manusia. Semua manusia di sini, pemirsa manusia juga. Ada yang bukan manusia, ada yang manusia jadi-jadian. Gak ada. Kenapa kok? Karena manusia wajib berpuasa. Karena manusia punya dua hal. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Manusia, sementara malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Dan hewan hanya memiliki hawa nafsu tanpa akal. Kemungkinannya manusia bisa lebih mulia daripada malaikat kalau akalnya berhasil mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, manusia bisa lebih hina daripada hewan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Kalau apa? Kalau hawa nafsunya melampaui akalnya. Kalau hawa nafsunya mengontrol dirinya. Kalau hawa nafsunya mengelabuinya, membuat matanya buta dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahimin. Agar itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Allah wajibkan kepada manusia setidaknya sekali dalam setahun untuk berpuasa agar kita bisa mengontrol hawa nafsu.
Agar kita barangkali bisa lebih mulia dari malaikat, agar kita tidak digolongkan orang yang lebih hina daripada hewan. Nauzubillahi min zalik. Akal dan hawa nafsu ini harus saling seimbang. Akalnya harus mengedepankan, mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimana cara melatihnya? Adalah dengan berpuasa, menahan diri kita dari berbuat dosa dan berbuat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang ditentukan Allah dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Faman kana minkum maridan, kalau kalian ada yang sakit sehingga nggak mampu berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka nggak apa-apa batalkan, tapi ganti di hari di luar bulan suci Ramadan. Karena puasa kita, utang kita sama Allah, gantinya segera. Ibu-ibu kalau ada yang utang sama kita nggak buru-buru dibayar, kesel apa enggak? Kesel. Bagaimana dengan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Buru-buru dibayar segera. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasanya hamba Allah itu buat Allah dan aku yang akan membalas langsung. Maka bayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada yang batal karena sakit atau dalam keadaan safar. Faman kana lahu fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau udah benar-benar nggak bisa puasa karena sakitnya udah berlebihan, sakitnya udah tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka ganti dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud minimal. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau dilebihin dari 1 mud, maka itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu bisa berpuasa, itu adalah sesuatu yang amat sangat baik buatmu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui rahasia kebaikan yang Allah simpan di balik ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bibi. Bu, ayat tadi udah sering kita dengar setiap tahun ya. Perintah Allah untuk kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Karena saum itu sudah merupakan perintah Allah bagi orang-orang sebelum kita. Ya, itu bagi orang-orang beriman sebelum kita. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Silakan, bapak-bapak, apa ibu-ibu? Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Baik, nama dan Pak. langsung pertanyaannya Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang pada saat menjalankan ibadah puasa, tanpa kita sadari hal-hal kecil itu sering terjadi. Mungkin dalam keseharian menjalankan ibadah puasa seperti lupa sahur, gosok gigi, menangis, muntah, itu mungkin kebanyakan orang tanpa kita sadari terjadi gitu. Apa hukumnya atau apakah itu membatalkan pahalanya? Apa kita berhenti puasa? Karena kalau pahala kita nggak dapat, untuk apa puasa? Mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, dalam puasa sunnah menyambut bulan puasa Ramadan, seperti sebelum pada saat ini Sa'ban atau Nisfu Sa'ban, puasa sunnah itu diperbolehkan atau tidak, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya jatah pertanyaannya cuma 1, tapi nggak apa-apa, bonus dikasih. Gak apa-apa, silakan Bib. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita harus tahu ada 2 hal. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, yang kedua adalah yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, mengeluarkan mani secara disengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh, pingsan dari subuh sampai maghrib, menjadi gila, dan lain sebagainya yang kita sudah
pahami, sudah kita ketahui bersama. Tapi ada satu hal yang membatalkan pahala puasa. Di dalam riwayat ada 5 setidaknya yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama bergibah. Walaupun pembukaannya kadang-kadang bukan gibah. Kadang-kadang evaluasi aja ini mah ya. Tapi ujung-ujungnya gibah, tetap gibah. Batalin pahala puasa. Maaf ya, ini nggak ngomongin ya. Bukan yang ngomongin Ini bukannya ya. ngomongin ya. Tapi habis itu ngomongin. Sama aja. Yang kedua apa? Berbohong. Yang ketiga sumpah palsu. Yang keempat melihat sesuatu dengan syahwat apapun. Walaupun kaki manusia kita syahwat, batalin pahala puasa. Walaupun tembok syahwat, ada nggak yang ngeliat? Nggak ada. Ya kalau ada ngeliat tembok syahwat, batalin pahala puasa. Yang kelima, mengadu domba. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bib, kalau nggak sengaja gibah, gimana? Apakah batalin aja? Batalin aja puasanya. Karena percuma aja nggak dapat pahala puasa. Nggak boleh tetap. Kalau kita batalin, kita kena denda. Harus membayar qadha, membayar hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala puasanya batal, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf segera dari dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala dan minta kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala ibadah kita terkhusus di bulan suci Ramadan. Tetap enggak boleh dibatalin, tetap harus tahan puasanya sampai nanti azan maghrib berkumandang. Oke, siap. Baik, terima kasih tadi. Puasa sunnah boleh nggak, Bib? Puasa sunnah sebelum bulan suci Ramadan, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, boleh-boleh saja. Dan sebagai latihan kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan supaya nggak kaget. Tiba-tiba siang-siang nggak bisa ngopi, nggak apa-apa. Ya. Sah-sah aja, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, makasih banyak Pak. Yang nggak boleh ya, kalau lagi bulan Ramadan ya, walaupun nggak sengaja, itu nelen makan nasi padang sebungkus, nggak sengaja. Nah itu nggak boleh. Ustaz, saya nggak sengaja makan nasi padang. Berapa banyak? 1 bungkus Ustaz. Nah itu udah batal ya Ustaz ya. Batal ya Bib ya. Kumur-kumur pakai semur. Nggak boleh. Sama dagingnya lagi ya. Daging-dagingnya nggak boleh. Ya salam, oke Masya Allah. Makasih banyak pertanyaannya ya Pak ya. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi jajan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita sudah mendengarkan kajian bersama dengan guru kita Habib Isa Alkaf. Tadi kita sudah mengulas ya mengenai dalil dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan. Tadi juga sempat dibahas juga ya apa-apa saja yang dibolehkan ya di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ya, kalau ada uzur boleh nggak puasa? Boleh ya, diantaranya sakit atau dalam safar. Tapi punya kewajiban untuk menggantinya. Bu, ngomong-ngomong nih, Bu, yang tahun lalu udah lunas belum? Apanya? Puasanya ya. Kalau belum lunas nih bulan Sya'ban nih, ayo lunasin puasanya kalau belum. Nah, di kesempatan kedua sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zaki Mirza. Yang gantengnya nggak kalah sama Habib Isa Alkaf nih. Ya Allah, Masya Allah. Ustadz baik Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Aneh kalau lihat Bang David pokoknya Masya Allah dah. Gimana Ustadz? Lemes. Udah makan belum? Belum itu dia maksudnya.
Ya salam fadal. Ya, duduk aja nih Bang David, nggak apa ya. Boleh nggak apa-apa duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Bang David. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur. Allah mudahkan segala hajat baik beliau. Amin ya rabbal alamin. Baru aja tadi saya lihat beliau di YouTube ya. Ada main di film layar lebar kalau nggak salah ya. Bang David sekarang ya. Masya Allah. Selebar apa itu layarnya Bang? Lebar banget ya Lebar. Bisa aja. Alhamdulillah kita bisa hadir. Sama-sama kita berdoa menyambut kita bulan Ramadan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Walaupun sayup-sayup tadi saya yang dengar Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini roman-romannya belum makan kayaknya nih. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan. Di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ada satu penggal ayat yang akan kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita akan berbicara di kesempatan yang mulia ini bagaimana Al-Quran memberikan begitu banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Ramadan ini diambil dari bahasa Arab ar-ramad. Ar-ramad itu diambil oleh baginda Rasulullah SAW karena di zaman dahulu di kota Madinah Al-Munawwarah di tahun kedua Hijriyah, awal kali Rasulullah melaksanakan perintah puasa itu dengan disertai bulan yang begitu panas. Saking panasnya maka bahasa Arabnya adalah ar-ramad. Kemudian secara bahasa atau terminologi, ar-ramad juga bermakna batu yang saking panasnya terkena sengatan matahari di tengah gurun pasir, apapun yang menempel di atasnya akan terbakar. Daun, kertas, bahkan kalau kita paksa pegang kita bakal melepuh tuh. Maka orang Arab bilangnya hadzar ramad. Inilah batu yang panas atau inilah bulan yang sangat panas. Dari situlah muncul kata Ramadan. Dan Ramadan ini Masya Allah ternyata Bapak Ibu yang berbahagia bisa menghanguskan semua dosa-dosa kita. Tapi tergantung puasa kita modelnya bagaimana nih. Itu dia. Ada puasa yang kita cuma nahan lapar, aus sama syahwat. Betul ya Bu? Lapar, aus sama syahwat. Karena hebat di bulan Ramadan ini apa yang secara hukum sejatinya halal itu menjadi haram. Contoh, nasi halal apa enggak? Halal. Tapi kalau tengah hari bolong, siang-siang di bulan Ramadan jadi haram, batal. Kapan halalnya itu nasi? Habis maghrib. Ikan teri halal nggak? Halal. Tapi kalau lagi puasa tengah hari bolong jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Maaf, punten, istri sendiri kan halal. Betul nggak? Tapi kalau lagi puasa tengah hari bolong jadi haram. Kapan halalnya? Habis taraweh. Itu betul. Edah. Ibu bilang habis maghrib tadi. Maghrib. Mau kemana sih buru-buru amat? Lagian waktunya mepet Bu. Jadi bayangkan ini kemuliaan bulan Ramadan. Itulah kenapa orang yang berpuasa hanya menahan lapar,
haus dan syahwat. Kalau istilah orang lomba mah dapatnya cuman perunggu doang. Ini level paling bawah. Dia nggak dapat apa-apa illal ju' wal atas. Kecuali hanya mendapatkan ju', lapar. Wal atas, haus. Udah nggak dapat apa-apa lagi, Bu. Maka ada yang kedua, yang levelnya lebih tinggi, yang Allah nggak sekedar memberikan perunggu, tapi bahkan perak. Itu juara berapa kalau perak tuh Bang Nafin? Juara 2. Juara 2. Orang yang nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus, nggak cuma nahan syahwat, dia jaga semua anggota tubuhnya ikut puasa, Bu. Ini berat nih. Oh, di antara sekian banyak anggota tubuh yang kita jaga, yang paling berat ngejagain apa, Bu? Mulut, lisan. Itu kalau perempuan. Laki yang paling susah jagain apanya? Nah, tuh dia paham tuh dah. Lihat dah, laki-laki kalau nangis yang ditutup matanya. Betul nggak? Ya, perempuan kalau nangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Ya Allah Ustadz, laki saya nggak pulang-pulang Pak Ustadz. 2 puasa, 2 lebaran. Siapa lakinya? Bang Toib. Kenapa perempuan nangis yang ditutup mulut, laki-laki yang ditutup mata? Karena dosa laki-laki banyaknya dari mata. Perempuan banyak dosanya dari, nah tuh dia paham. Makanya paling berat nih puasa ngejagain anggota tubuh. Ya Allah Bu, berat banget ya. Apalagi lah kalau scroll TikTok tuh Pak. Siang-siang, la ilaha illallah. Kadang di grup WhatsApp itu ada aja yang iseng segala ngirim gambar es campur. Ya Allah mana ngirimnya jam 1:30 lagi. Kita lagi sepaneng-sepanengnya ya. Ya Allah daya halu lagi tinggi. Gak boleh masuk dapur lihat kecoa berasa kayak korma Bu. Itu lihat tabung gas 3 kilo berasa kayak lihat melon Bang. Seger banget kayaknya ya. Matanya kudu dijaga. Nah maka itu Al-Quran ketika kita baca di hari biasa kan dimuliakan. Ad'afan mudha'afa pahalanya dilipat gandakan. Pertanyaannya daripada kita ngegosip, daripada kita scroll TikTok yang gak jelas. Dalam rangka kita memuasakan anggota tubuh kita kan lebih baik baca Al-Quran. Sebenarnya bergaul dengan Al-Quran ada berapa tahapan sih? Ini buat jadi bekal kita nih. Yang pertama adalah memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran itu sebagaimana doa yang kita baca. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Ada Al-Quran di tempat yang rendah kita pindahin ke tempat yang lebih tinggi. Itu bagian dari memuliakan bukan? Memuliakan. Itu dahsyat. Tibang begitu doang aja kita akan dimuliakan oleh Al-Quran. Yang kedua pasti baca Al-Quran. Lalu bagaimana sebaik-baiknya metode baca Al-Quran ketika nanti bulan Ramadan? Bapak Ibu kebiasaan kita di bulan Ramadan baca Al-Quran yang kita kejar apanya? Hatamnya. Boleh nggak mengejar hatam? Oh boleh banget Bu. Dahsyat. Karena pahala yang dihitung itu bukan hanya per juz, per surat, tapi per huruf. Tapi sebaik-baiknya nggak cuma hatam, tapi diusahakan baca dengan baik, lihat terjemahnya, kita amalkan, kemudian kita hafalkan kalau bisa ikut bersedekah Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah, baik Ustadz. Ustadz masih pengen lanjut lagi bahasanya. Siap. Nanti lanjut lagi ditanya jawab ya Ustadz Oke. ya. Boleh. Nah, Ibu, Pak. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silahkan. Oke, Ibu silahkan. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Siap. Saya Ibu Yudit. Mau tanya gimana kalau supaya puasanya lebih khusyuk? Puasanya lebih Khusyuk. khusyuk. Gimana caranya supaya puasa kita bisa lebih khusyuk? Masya Allah. Soalnya sekarang ini ujiannya berat Ustadz. Oke. Apalagi sama yang adanya beginian ya kan gitu. Baru puasa jam 7 lihat medsos. Medsos. Kan apa yang nongol di itu kan nggak bisa kita kontrol. Tahu Iya. ada aurat kelihatan gimana? Dan sesuai passion tuh hati-hati tuh. Nah, Itu algoritmanya jelas loh.
Ibu kalau buka sosmed sering buka Gosip? gosip, yang keluar banyak gosip. Oh. Ya, jadi ibu nanti kepoin aja TikTok suaminya bu. Kira-kira yang keluar banyak apa gitu ya. Nah, itulah yang paling sering dilihat gitu. Gimana caranya Ustaz biar khusyuk sama bulan Ramadan ini? Baik, dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadis masyhur terkenal ya, sahih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa imanan wahtisaban. Pertama dia enggak cuma dengan iman. Semua orang bisa dengan iman. Ihtisaban itu ikhlas tanpa mengharap apapun lillahi ta'ala. Banyak ulama yang menerjemahkan secara lebih luas. Ihtisaban itu dengan menghitung-hitung diri. Evaluasi. Makanya kalau kita belajar di pesantren ilmu matematik namanya ilmu hisab. Hisab itu artinya menghitung. Muhasabah menghitung-hitung diri. Ihtisaban artinya itu betul-betul mendalam kita hitung diri kita masing-masing. Puasa supaya khusyuk, nggak usah sibuk dengan urusan banyak orang, tapi sibuk dengan muhasabah diri sendiri. Mendingan kita melakukan 3 amalan sepanjang bulan Ramadan. 1, kata Rasulullah, silman koto'aka. Sambung silaturahim yang selama ini terputus. Ya Bu ya? Jadi yang namanya minta maaf nggak cuma pas Idul Fitri doang, Bang. Selama Idul Fitri, selama Ramadan menjelang Idul Fitri, kita punya PR tuh. Bahkan kalau bisa dari bulan Sya'ban, kita udah mulai nyambung silaturahim. Masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Gitu ya. Yang kedua, apa amalannya? Ini hebat. Wa'timan haramak. Kalau bisa di bulan Ramadan berbagi hadiah baik dengan siapapun, sedekah. Kalau bisa bahkan baik sama orang pelit. Berat. Baik sama orang baik biasa, baik sama orang pelit luar biasa. Besok catetin dah di rumah ya, ambil kertas, pulpen, catetin siapa aja yang pelit. Datengin atu-atu bawa hadiah. Assalamualaikum bu ada hadiah, ibu kan pelit bu, nggak usah diomongin. Itu Ramadan sama aja kita julid kalau begitu ya. Nah yang ketiga nih yang berat, amalan yang harus membuat kita sibuk dengan diri kita masing-masing supaya lebih khusyuk apa? Wa'fu amman zalamak. Sibuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga masuk bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, masuk akhir bulan Syawal, minal aidin wal faizin, kita menjadi pribadi yang kembali suci dan menang dari segenap godaan hawa nafsu setan. Masya Allah, baik. Ustaz jadi tadi 3, apa aja yang pertama tadi Ustaz? Silman koto'aka, Silman koto'aka. sambung silaturahim. Silaturahim. Wa'timan haramak, baik sama orang pelit. Baik sama orang pelit. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzolimimu. Orang yang menzalimi kita. Bu, bisa Bu? Mata-matanya ragu-ragu nih kayaknya. Berat. Terutama yang baik sama orang pelit itu Ustaz. Iya. Sama orang, jangan-jangan yang paling pelit kita kali ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz ilmunya. Baik, habis ini kita akan tanya jawab lagi ya. Bersama dengan guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita akan bagi-bagi hadiah nih. Ya, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Ustadz Zaki Mirza dan juga Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Gimana ibu-ibu, masih semangat semua? Masih sehat? Badan sehat? Dompet? Buat dompet yang kurang sehat, insya Allah saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bersama siapa Bu? Luwak White Coffee. Jemaah mau dapat hadiah apa enggak? Mau. Oke, yang mau dapat hadiah boleh angkat tangan ya? Waduh, ini wajah-wajah bermasalah semua sepertinya. Baik, kalau mau coba kita jawab pertanyaan dari saya yang insya Allah yang bisa menjawab akan kami berikan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah.
Persembahan dari Luwak White Coffee, tapi jangan lupa yang dapat hadiah nanti dipotong pajak. Apa Bu? Pajak. Potong pajak. Baik, kira-kira ada di sini yang bisa nanti coba jawab pertanyaan dari saya. Silakan, ada? Masya Allah, ibunda kita silahkan, alhamdulillah. Nggak sia-sia nih beliau hadir, udah ngaji dapat hadiah juga dapat, seragam juga dapat. Ini seragamnya kira-kira udah lunas belum nih Bu? Baik, ini Ibu mic-nya boleh ke sebelah sini, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya. Ibu sudah siap? Siap. Oke, apa tema hari ini? Persiapan menjelang puasa, jangan lupa baca Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Betul Bu? Betul. Oke, sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bu. 1 juta rupiah untuk Ibu Marta dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, sebanyak 1 juta rupiah. Kita serahkan secara simbolik. Ini Bu ada hadiahnya, Masya Allah. Diterima dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa apa tadi? Dipotong. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan tema kita di Cahaya Hati Indonesia, yang kita angkat adalah persiapan mau masuk bulan Ramadan, jangan lupa baca Al-Quran. Bu, sekarang udah mulai nyicil baca Quran belum? Jujur. Sudah ada yang belum. Biasanya nih kalau baca Quran, kebiasaannya, ada nggak yang hatamnya pertengahan udah hatam? Ada nggak? Ada juga yang 1 bulan hatam 2 kali ya? Ada, biasanya ibu-ibu nih, Bib, Kiai, ya ada yang udah barengan hatam Quran setiap pagi ya, tanggal 15 hatam, gitu ya Bu ya? Begitu ya Bu ya? Ya Masya Allah, mudah-mudahan rutin bisa dijalanin ya Bu ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan buat jamaah di Masjid Al-Muhsinin yang hadir di sini. Tadi hadir bersama kita, udah gak ada, tadi ada pimpinan wilayah juga ya, tadi ada Pak Camat ya, tadi datang di sini. Aduh seneng banget ada Pak Camat, ada tokoh-tokoh masyarakat hadir bersama kita. Kita mau berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Silahkan, yang mau bertanya siapa? Silahkan. Ibu, ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Taman Cikas. Mau bertanya Ustadz, umpama kita waktu bulan Ramadan nih, masa nifas kita sudah membayar fidyah, apakah kita perlu mengkodo lagi puasa setelahnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu udah bayar? Kita sudah membayar fidyah. Bayar fidyah? Ya. Apakah kita harus membayar lagi kode puasanya di bulan Ramadan? Oke, ya, baik. Makasih Bu. Ya, Ibu namanya siapa? Nadia. Nadia, makasih Bu Nadia. Silakan Ustaz Zaki, betul. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu ceritanya sudah mengganti dengan fidyah gitu ya. Di saat ibu puasa, ibu dalam keadaan masih hamil, betul? Bulan puasa. Kekhawatiran seorang ibu itu harus dilihat dulu terhadap anaknya atau dirinya.
Kalau ibu khawatir terhadap anaknya, walaupun ibu sudah membayar fidyah, sebagian ulama kan ini ada beda pendapat. Ibu tetap harus mengqadha puasa yang ibu tinggalkan. Tapi kalau khawatirnya karena diri sendiri, ibu ada sakit gitu ya, lagi puasa saya bengek Pak Ustadz. Kira-kira kan saya khawatir diri sendiri, maka ibu saat itu boleh bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Atau sebaliknya, ibu mau mengqadha tapi tidak harus dengan membayar fidyah. Kita ambil yang paling utama. Yang paling utama supaya lengkap sempurna dan perasaan kita juga enak. Kan kekhawatiran itu ada dua. Khawatir karena diri sendiri dan juga pasti khawatir dengan janin yang ada di dalam perut ibu. Maka sebaik-baiknya adalah ibu setelah selesai bulan Ramadan, apalagi setelah selesai melahirkan, maka ibu bisa membayar fidyah dilanjutkan dengan mengqadha puasa supaya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Terus bagaimana dengan ukuran fidyah? Fidyah itu ibu bisa menghitung dengan ibu makan 1 hari biayanya berapa. Dan sebaik-baiknya membayar fidyah itu memberi makan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Kan di sana makanan pokoknya apa Bu? Gandum. Kalau di sini sebaik-baiknya kita bayar fidyah dengan memberi makan langsung sesuai porsi yang kita makan. Misal, ibu sarapan berapa? Biasanya orang Cikas. Rata-rata nasi uduk, ayam goreng, tempe 5. Iya. Enak banget ya. Ngakunya 2. Iya. Ada 15.000. 15. Makan siang berapa? 20. Di warteg dah, warteg. 25. Udah berapa tuh? 40. Makan malam berapa? 20, 60. Maka secara biaya ibu bisa mengeluarkan 60.000. Sebaik-baiknya fidyah memberi makan langsung kepada orang yang membutuhkan, tidak ada diwakili. Itulah sebaik-baiknya membayar fidyah. Tinggal dikali aja dah. 60.000 kali berapa dah tuh? Selama berapa hari gitu ya. Jadi intinya ibu tadi jawabannya, kalau khawatirnya karena memang anaknya, ibu setelah bayar fidyah, maka ibu bisa mengqadha puasa yang ibu tinggalkan. Gitu. Ustadz, kalau misalnya secara finansial nggak mampu, secara uang nggak mampu, dia fakir, terus secara fisik juga dia nggak mampu, dia sakit. Iya. Nah itu gimana caranya Ustadz? Saya ngomong realita ya, ada yang kayak begitu. Kemampuan nggak ada, mengqadha nggak bisa. Nggak bisa. Maka hal yang seperti ini masuk dalam kategori orang-orang yang wa'fu anhu. Ma'fu anhu itu udah dimaafin. Contoh begini, ada sahabat Rasulullah datang, ya Rasul saya payah dan nih puasa, kenapa? Hari ini hari pertama jebol, bini saya iseng banget mepet-mepet ke saya. Lah tengah hari bolong kejadian. Iya. Ya Rasul saya harus bagaimana? Maka kamu harus mengganti dengan puasa 3 bulan berturut-turut. Apa kata sahabat? Ya Rasul 3 bulan, ini hari pertama udah jebol. Bagaimana 3 bulan? Nggak bisa, nggak bisa. Santuni 60 anak yatim berturut-turut. Masya Allah, ya Rasul saya paling susah ya Rasul. Siapa yang mau saya santunin? Ya udah kalau begitu dah kamu bebaskan budak bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah kalau begini tunggu dah. Ditunggu ada orang datang, ya Rasul ada korma buat buka puasa 1 panci. Dipanggil orang yang tadi, sini orang yang batal puasa. Ini ada korma 1 panci, ntar dibagiin di kampung. Ya Allah Rasul siapa yang mau dibagiin? Saya paling susah ya Rasul. Kata Rasul, ya Allah udah susah, ya pakai batal lagi dah. Kan begitu ya. Ya udah gini dah, ini korma bawa pulang ke rumah, makan sama keluarga. Udah nggak usah diganti apa-apa, tuh ma'fu anhu tuh. Jadi udah bener-bener nggak ada yang bisa diandelin kecuali sesuai dengan kondisi masing-masing. Oh gitu, jadi masih boleh begitu ya? Masih boleh. Allahu Akbar, baik-baik. Enakan ya Islam ya? Ya Masya Allah, nikmat. Baik-baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, saya dari Taman Cikas. Sini mau tanya, gimana cara kita ngatur emosi dan bersabar saat ada yang bikin kita kesel selama puasa di bulan Ramadan? Nah ini dia nih, ya kan? Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, gimana Beb caranya ngatur emosi kalau ada yang bikin kesel lagi puasa ya?
Silakan Beb. Ustaz David, beliau nih hobinya kan berkuda. Nah. Paling jago ngolah emosi kuda. Nah iya benar. Udah aja diolah ya, apalagi manusia ya. Masya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki, mohon koreksinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa memang esensinya mengontrol syahwat dan hawa nafsu. Salah satu tanda kegagalan atau tanda bahwa puasa itu belum berpengaruh terhadap diri dia adalah dengan gampang marah, gampang emosi. Dan hati-hati, emosi itu akan menutup akal. Ketika kita amarah, kita meluap, akal kita akan tertutup. Ketakutannya ketika kita marah dan akal kita tertutup, kita melakukan sesuatu hal-hal yang di luar akal manusia dan nanti akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nauzubillahimin dzalik. Makanya Allah perintahkan kita untuk berpuasa supaya kita bisa sekali lagi mengontrol syahwat dan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu untuk meluapkan emosi secara berlebih. Lantas gimana sih caranya biar kita ringan nih ngontrol hawa nafsu, biar kita ringan ngontrol amarah kita. Terlebih lagi kalau ada orang-orang yang kayaknya dari jauh aja udah kelihatan ngeselin. Ya, nggak usah dia berbuat, dia diem aja ngeselin banget. Ada yang begitu? Ada yang begitu di sini? Keluar dah. Masya Allah, caranya ghaddul basar. Tundukkan pandangan kita. Kalau bisa kita jauhi dulu orang-orang seperti itu. Kalau bisa kita hindari dulu orang-orang seperti itu. Kalau bisa kita hiasi lisan kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah syifa. Apa itu syifa? Obat. Bukan obat. Syifa itu penyembuh. Kalau obat ada efek samping. Kalau penyembuh akan menyembuhkan tanpa efek samping. Termasuk penyakit hati kita. Untuk meluapkan emosi secara berlebihan. Gimana cara ngontrolnya? Membaca Al-Quran. Dan benar, kalau ibu-ibu punya rezeki, bapak-bapak punya rezeki, untuk berkuda termasuk olahraga yang disunahkan. Olahraga berkuda juga termasuk olahraga yang secara efek samping melatih kita mengontrol emosi. Sekali lagi, kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Bismillah. Kalau nggak ada kuda, melihara kucing boleh kali ya. Melihara kucing, benar. Berinteraksi dengan hewan. Hewan kan? Iya. Berinteraksi dengan hewan melatih kita untuk berhadapan dengan manusia yang sifatnya kayak hewan. Bener ya? Bener. Masya Allah. Kok ngeliatnya kaning, ngeliat kayak hewannya. Saya kalau ngomongin kucing kan Bang David lama tuh miara kucing garong enggak? Iya. Masya Allah. Baik, makasih banyak guru-guru ilmunya. Ya Allah, kejawab ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah memang harus latihan untuk bisa melatih emosi, ya kan? Nah kalau misalnya orangnya nih yang mau dihindari, itu nempel terus. Tinggal sama kita gimana? Deket sama kita gimana? Kayak curhat ini Bang. Tapi nanti jawabnya. Oke, siap. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia. Kita kembali melanjutkan sesi tanya jawab kita. Silakan yang mau curhat, yang mau nanya, kami berikan kesempatan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih.
Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Aryati dari Majelis Taklim Nurul Iman Pekayon, Bekasi Selatan. Ya. Saya mau tanya Al-Habib Pak Ustadz, saya mau tanya kita sebagai perempuan pastinya kita setiap bulan itu berhalangan ya Pak Ustadz ya. Tapi untuk di bulan Ramadan ini bagaimana hukumnya kalau kita sedang haid terus kita membaca Al-Quran? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga menjawab bagi ibu-ibu yang pengen baca Quran tapi lagi halangan. Ada solusinya enggak? Gitu ya Bu ya? Gitu. Silakan mungkin Ustaz Zaki Mizal, fadhal Ustaz. Izin Habibana, mohon koreksinya Bang David. Siap. Masya Allah. Jadi wanita haid nggak cuma sekedar di bulan Ramadan ya. Karena larangan-larangan untuk wanita haid itu kan berlaku di semua waktu. Betul ya Bu? Ibu ada hafalan Al-Quran. Tidak dengan menjamah Al-Quran. Kalau mushaf itu kan lembaran kita sentuh. Itu jelas. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran, kitab suci mushaf disentuh kecuali dia yang dalam keadaan berwudu. Sekarang baca Al-Quran dari handphone, kudu berwudu apa enggak? Enggak, betul enggak? Harus wudu enggak Bu? Bukan masalah wudunya kalau dalam masalah handphone digital, tapi membaca lafaz Al-Qurannya itu yang tidak dibolehkan. Sekarang bagaimana dengan hafalan-hafalan? Sebaik-baiknya hafalan yang dibaca itu dalam keadaan suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk diantaranya Imam Hanafi. Beliau berpendapat boleh seorang perempuan dengan hafalannya ketika haid dia membaca. Karena itu bagian hanya dari zikir. Karena ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya ringan, tidak harus diawali atau dalam keadaan berwudu. Itulah zikir. Dan beberapa zikir diambil dari mana? Dari Al-Quran. Jadi niatkan membaca Al-Quran yang itu bagian dari zikir-zikir harian. Ya Bu ya, contoh Rabbana atina fid dunya itu dari Al-Quran bukan? Al-Quran. Contoh lain lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu dari Al-Quran bukan? Dari Al-Quran. Tapi diniatkannya zikir mendapatkan pahala baca Al-Quran. Hebatnya jadi perempuan ini enak. Kita nggak ada menstruasi Bang. Iya betul ya? Betul. Udah nggak ada menstruasi jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu beliau menjelaskan. Nikmatnya perempuan dia ketika menstruasi datang bulan. Ibadah kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum haid. Itu akan dihitung sebagai passive income. Pasif pahala ketika ibu dalam keadaan menstruasi dan tidak beribadah. Ini ngerti nggak nih maksudnya nih Bu? Iya. Ngerti ya? Ibu rajin nih baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah. Tiba-tiba haid. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Maka apa yang sudah ibu lakukan dalam kebaikan dan ibadah sebelum haid. Dihitung pahalanya terus mengalir di saat ibu penuh dengan larangan menstruasi. Enak banget jadi perempuan ya. Iya benar. Selama masa haid itu pahalanya ngalir terus. Tapi ketika ibu jarang ibadah, terus menstruasi tambah nggak ibadah, lah tambah boncos pahalanya. Iya. Betul nggak? Nah ini hebatnya Allah. Apa yang ibu lakukan jadi kebiasaan pra-menstruasi itu pahalanya dihitung dalam keadaan mens sekalipun. Baik. Tapi ada nggak sih Ustadz, maaf ya, pendapat yang lain misalnya begini, maaf. Ya. Misalnya kalau bukan mushaf Quran, misalnya Majmu' Syarif gitu ya. Di dalam kitab yang lain gitu, boleh baca aja gitu boleh nggak? Atau misalnya dalam potongan-potongan doa zikir gitu. Ya. Kitab-kitab gitu boleh nggak? Karena ayat ini kan, pertanyaan ini aja ya, pertanyaan yang sering ada di pandangan umum gitu. Boleh kok, kecuali asal jangan mushaf Quran gitu. Betul. Itu gimana kalau ada orang berpendapat seperti itu? Jadi Al-Quran ini kan sebenarnya bacaan-bacaan. Ya. Dan betapa kita yakin dalam Majmu' Syarif pun itu banyak bacaan-bacaan yang diantaranya Yasin. Betul. Yasin itu bagian dari salah satu surat yang ada di Al-Quran. Berarti ketika kita memegangnya pun harus dalam keadaan suci. Ya. Itulah kenapa sebaik-baiknya wanita dia punya hafalan-hafalan zikir yang zikir itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya.
Maka ada satu buku itu karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir. Ya. Itu tentang bacaan-bacaan zikir apa saja yang diambil dari Al-Quran. Jadi wanita-wanita Mesir itu biasanya dia punya tradisi hafal dengan zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Jadi ketika dia menstruasi, haid yang dia baca itu sekedar zikir. Padahal itu bacaan apa Bu? Pahalanya dapat 2, zikirnya dapat, bacaan Al-Qurannya juga dapat. Itu solusi yang terbaik. Jadi kalau saya belum menemukan dasar yang kuat Bang. Seorang ulama mengatakan boleh pegang bacaan-bacaan yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Dalam bentuk lembaran ya. Tapi kalau dalam bentuk digital termasuk Syekh Yusuf Qaradawi itu punya perbedaan pendapat untuk menyikapi baca Al-Quran dari handphone atau digital. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu atau baik kalau gitu kita lewat sosial media nih. Teman-teman yang ada di rumah silakan boleh kasih pertanyaan. Ya sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku belum bisa baca Quran. Nah, ini lain lagi nih ya. Aku belum bisa baca Quran. Boleh nggak ya kalau aku cuma dengerin, nah mungkin dengerin murotal Al-Quran ya. Murotal Al-Quran atau baca artinya saja atau baca terjemahannya saja. Silakan Habib, fadol. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki Riza, Abang David. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah, pertama yang harus kita pahami bahwa hukum belajar membaca Al-Qur'an itu wajib. Ya, hukum belajar membaca Al-Qur'an wajib. Kalau ditanya, boleh enggak kita dengerin dan baca artinya dulu sambil kita belajar? Boleh. Apalagi kita udah masuk bulan suci Ramadan, keutamaannya mulia, membaca Al-Quran dilipat gandakan. Bahkan tadi kita belajar bulan Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran, malam Lailatul Qadar dimuliakan dengan Al-Quran. Sayang kalau hanya belum bisa baca, kita ninggalin Al-Quran. Sayang banget. Maka kuncinya deketin orang yang bisa baca Al-Quran. Bahkan deketin orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, kita dengerin dia baca. Atau sekarang era digital, kita bisa dengerin di mana-mana tempat, di media digital, lewat handphone kita, laptop kita, atau media lainnya, Al-Quranul Karim sambil kita pahami, maknai artinya satu persatu sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi ingat belajar membaca itu hukumnya wajib. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Belajar baca, belajar memaknai, belajar memahami, belajar menghiasi bacaannya. Semua pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran membuat kita generasi yang paling mulia di antara generasi yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti bumi dihancurkan. Generasi yang mulia termulia adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah kebanyakan kan orang ya Bib, kalau misalnya lagi bulan Ramadan ya, kalau dia nggak bisa baca Quran kan dengerin murotal aja tuh. Iya kan gitu. Ada yang bilang katanya kalau cuma dengerin murotal aja itu nggak dapat pahala. Karena itu kan digital, bukan orang beneran katanya begitu. Apalagi kalau di masjid-masjid ya, Kiai kan ya. Suka ada tuh lagi nunggu waktu sholat, di setel gitu. Katanya nggak boleh begitu. Itu gimana tuh pandangannya? Bismillah. Memang kita perlu kehati-hatian dalam menyetel digital murotal. Kadang-kadang orang nggak paham. Ya, nggak paham bahwa dia nyetel, ayatnya belum habis, udah diputus. Nah itu bahaya. Atau ayatnya belum habis, udah dipotong sama kalimat-kalimat. Atau ayatnya belum habis, tidak dengarkan sampai habis, kemudian sudah dipotong dengan obrolan kita. Itu bahayanya. Tapi apakah boleh, apakah mendapatkan pahala mendengarkan Al-Quran dari media digital atau murotal dari media-media yang kita ketahui? Dapat. Pahalanya dapat, pahalanya sama, Al-Quran yang dibacakan sama, insya Allah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Tapi sekali lagi, perhatikan adab-adabnya, jangan sampai memotong ayat, memotong atau menghentikan bacaan Al-Quran di tengah-tengah ayat sebelum dia usai. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu. Masya Allah. Pak.
Buat yang belum bisa baca Quran, apalagi umurnya udah 40 ke atas. Ada yang 50, jangan malu untuk belajar ya. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nggak apa-apa belajar alif, ba, ta, ikro. 1, 2, 3 ya kan. Nggak apa-apa belajar, undang guru. Kalau perlu masjid ini nih, Masjid Al Muhsinin. Undang khusus para orang-orang tua belajar ngaji lagi. Belajar baca Quran dari awal ya. Jangan malu, habis itu belajar bahasa Arabnya, belajar tafsirnya. Kadang-kala kita belum apa-apa udah tafsir, gengsi belajar dari awal. Nah buat teman-teman dan juga pemirsa yang ada dimanapun saja Anda berada. Kalau ikut acara kita nih, Cahaya Hati Indonesia, ada yang namanya program ngaji yuk sama Kiai Munawir Ngajir. Habis ini kita akan belajar baca Quran bersama Kiai Munawir Ngajir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya pantun boleh? Disautin ya? Sautin ya? Lemes banget jawabnya, sautin. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir Ngajir. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajat 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Banyak amat anaknya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan cepat pada nikah. Biar bisa pergi Mekah ke Madin. Nah. Dan mudah-mudahan pulang-pulang bisa beli saw. Wah. Mobilnya wah. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang hidupnya lagi sedih, mudah-mudahan Allah angkat sedihnya. Amin. Insya Allah. Yang jawabnya kencang, mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Amin. Kayaknya banyak yang utang. Alhamdulillah. Orang punya utang alhamdulillah. Allah. Dan selalu permohonan hamba Allah umat Rasulullah kepengen mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh, ya. Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Pak. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Oh, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya Munawir Ngajir tentunya tahadus minimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sendirian, saya bareng Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Kayaknya sumringah banget hari ini. Kiai, ya Allah. Sumringah banget. Karena mau bentar lagi puasa bulan Ramadan. Ramadan ya, alhamdulillah. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tiba-tiba. Ramadan. Ya Allah. Kiai, ini kita kan mau belajar ngaji. Tapi sebelumnya saya udah sempat ngobrolin Kiai.
Ternyata nggak sedikit. Ini kan umat Islam, Indonesia termasuk umat Islam terbanyak di dunia. Iya, kenapa nangis? Itu nasihat. Kesenjak, ya Allah. Kiai, mau nanya, ternyata banyak umat Islam di Indonesia yang katanya umat Islam terbesar lah di dunia ini yang nggak bisa baca Quran. Gitu, nah pengen belajar baca Quran. Tetangga saya juga banyak. Apa? Yang pada nggak bisa. Iya, baca Quran. Saya kadang-kadang juga malu. Malu kenapa? Yang ngelihatnya. Lihatnya. Udah nenek-nenek. Baca Qurannya cuma mangap doang. Ya Allah, tetangga sono. Tetangga sono. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Mana di belakang. Ya Allah. Sekarang kita mau belajar apa, Kiai? Surah Al-Lahab. Al-Lahab. Bu. Ya. Pak. Ya. Surah Al-Lahab. Jangan surah tanah. Ya. Ya Allah. Surah Al-Lahab yaitu awalnya Tabat. Ini dulu saya teringat waktu saya talaki di kampung ngaji. Iya. Ya. Waktu talaki sama gurunya kadang-kadang nggak bisa disabet. Nggak bisa disabet sama guru. Disabet pakai penjalin. Tahu penjalin? Apa itu penjalin? Rotan. Ya. Kadang-kadang nggak bisa sampai ya Allah suruh ngucapin huruf qaf susah amat. Munawir ngaji qaf kagak bisa. Akhirnya kan gurunya marah. Akhirnya gurunya nyekut gitu. Nah itu kok Pak Ustadz nyekut, nah itu bisa katanya gitu. Giliran qaf nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan nyekut. Begitu gurunya nyekut, nah itu bisa. Kok Pak Ustadz nyekut begitu. Alhamdulillah. Ternyata ketemu huruf qafnya. Ada di nyekut. Iya. Dari situlah ya Allah, alhamdulillah. Makanya saya bareng-bareng jamaah Al-Muhsinin. Bareng-bareng ngaji. Surah ayat number 1 sampai kelar ya. Sampai kelar. Ya. Kita mulai, silakan. Kita nada dulu. Ya, silakan. Udah, mohon maaf ya Bun. Karena apa? Yang banyak yang muda di sini ya. Banyak yang muda. Iya, banyak yang muda. Tuh 2 3. Cakep, Masya Allah. Tadi ya Allah. Belum, sekarang bapak-bapak semangat apa enggak? Ini kayaknya banyak angkatan ya. Ya Allah, ada yang polisi, ada yang ini ya Allah. Angkatan jadi semangat ya TNI, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang praktek, itu nada kalau ngaji nggak pakai seni nggak enak. Pak, kalau ngaji nggak pakai seni nggak enak. Lah bagaimana enak orang nggak pakai seni ya? Kalau nggak pakai seni kan Bismillahirrahmanirrahim. Enak apa enggak? Enak. Ya kagak enak. Nyanyi kalau nggak pakai seni juga nggak enak. Coba gimana kalau nyanyi nggak pakai seni? Coba tes gimana kalau nggak pakai seni? Tujede katoye tujana. Nah, apa aja masa apal dah. Iya apal, itu kalau pakai seni. Orang pakai seni. Nah, kalau nggak pakai seni kagak enak. Gimana? Di sini, kulihat wajahmu nggak enak. Iya. Kalau pakai seni? Lah kalau pakai seni enak. Coba. Kulihat di sana masjid yang tua, begitu. Yeah. Yuk Alhamdulillah. kita masuk ngaji ya. Nanti kalau sudah rapi bacaannya bulan Ramadan, yuk pada metik buahnya. Understand? Yes. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah. Bismillah. Tadi begitu nadanya enggak? Iya aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. 2 3. Tabbat yada. Dengerin dulu Bu, ini kan ada tasdid. Tentukan dulu tasdidnya. Nanti kita lanjutkan keterangannya ya.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh 2, 3. Sadaqallahul azim. Pak, Ya. pernah dengar kol-kolah nggak? Pernah dengar kol-kolah apa nggak? Nah. Ya Allah ditanyain jawabnya pelan bener. Saya nanya sama ibu dah. Bu, Ya. pernah dengar kol-kolah nggak? Pernah. Kol-kolah ada berapa bu? Aduh jawab kencang takut salah. Nih. 2 katanya Ustadz. Kol-kolah dibagi berapa bu? 2 katanya Ustadz. Bu, Pak, ada berapa? Ya Allah, nih perhatikan. Saya tambahin biar dapat pengalaman lagi, dapat ilmu ya. Ya. Kol-kolah dibagi jadi 3. Oh 3. Jadi 3. Kok 3? Pertama kol-kolah Bro. yang kedua kol-kolah Bro. yang ketiga kol-kolah akbar. Oh. Oh bulat. Ya Allah. Nih perhatikan ya. Bedanya di mana antara akbar dengan kubro? Kalau kubro, nih contohnya. Nih kalau yang kubro. Di akhir kalimat tapi tidak ada. Understand? Yes. Dia baru tahu nih. Ini tambahan namanya namanya ngaji. Ngaji itu apa? Sanga siji. 9 Tuh. Makanya dijaga kita lubang 9 biar nanti masuk ke lubang yang 1 namanya kuburan. Lubang 9 apa saja? Nih saya kasih tahu. Mata lubangnya berapa Pak Bu? 2. Kuping berapa? 2. Hidung berapa? 2. Mulut berapa? 1. Berapa jumlahnya? Tut. Kurang 2. Saya apal tapi lupa. Saya apal tapi lupa. Lah iya kudu jaga. Kalau kepengen tahu pulang ntar masing-masing. Tanya di rumah ya. Maksudnya apa? Menjaga biar nanti dengan dijaganya 9 lubang itu biar masuk ke dalam kubur. Bertemu dengan Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan kadang-kadang punya mata ya Pak. Ya. Kadang-kadang buat ngelihat yang kagak Iya, apalagi sebentar lagi nih mau panen kita. Panen apa? Pahala. Ya. Makanya banyakin ibadah. Salah satunya adalah baca Al-Qur'an. Itu ibadah yang boleh dikatakan kalau sudah bisa. Makanya kalau baca Quran pakai seni. Dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan iman jadi Lah kalau jalan nggak ada iman, ya Allah. Ke kanan, ke kiri lah. Akhirnya apa masuk jurang, masya Allah. Nah, sekarang di sini kan baknya bertas. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Tapi cara bacanya beda. Kalau di sini tetap hidupkan tasdidnya dulu. Tab, bats. 1, 2, 3. Tab, bats. Nah ditahan dulu. Kan ibu biasa nahan kan? Ya. Tahan dulu karena apa? Untuk mengeluarkan tanda apa namanya tasdidnya ditahan. Karena apa? Ini bukan nabroh tapi ada sifat kolkolahnya. Sifat kolah. Berarti ada mantulnya dikit. Sedikit. Tabat. 1, 2, 3. Tabat. Nah di sini sifatnya tak dengan tak. Di sini tak ya. Dan kemudian ini bisa syiddah dan juga bisa hames. Understand? Yes. Hames itu berkurang. Tabat. Yo barang 1, 2, 3. Tabat. Nah begitu. Kan biasa ngeses kan Bu. Begitu kan? Ya. Kalau yang lagi hamil amit-amit begitu ya Allah. Tabat yada abi lahabi
1, 2, 3. Tabbat Di sini paham? Ini namanya qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar. Kalau yang ini qalqalah kubro. Apa sih bedanya tadi? Kalau yang akbar, sebetulnya ini Syekh Sa'ad bin Sa'id Nabhan itu sebetulnya disamakan antara ba yang ada tasdidnya sama yang tidak, itu disamakan sama dengan qalqalah kubro. Tapi biar kita kaya ilmu ya, biar kaya ilmu, biar tahu alasannya. Understand? Yes. Udah ya saja bercepet dah ya. Ya Allah. Terus kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan wawu, makanya dibaca. Kalau itu bacaan ini termasuk bacaan apa ini? Syekh Sa'ad bin Sa'id itu menjelaskan begini. Wadghim bighun natin biyan mula iza kana bikil mating ka dunya fambida. Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Enggak. Alah, udah Pak Ustadz nggak usah yang begitulah, yang ngajinya yang enak aja dah gitu ya. Ya Allah. Tanwin bertemu dengan wawu maka dibaca idgham bi. Makanya di situ wadghim bi ghunnatin biyan mulaida. Idghamkan. Nah, kemudian suara idgham bagaimana? Miu miu miu. Coba bareng 1 2 3. Miu miu miu. Nah, nanti dibelajar di rumah. Pak miu. Ya Allah, subhanallah. Nah, di sini. Nah, ketemunya idgham bi ghunna hurufnya ada yanmu, ya'num min wa, kecuali ini ada pengecualian. Ketika lafal ad-dunya itu tidak boleh diidghamkan. Paham nggak? Ada yang baca fid dunya, ada begitu? Nggak ada fidun. Padahal di situ nun mati ketemu iya. Itu namanya pengecuali. Di sini semuanya ibadah kecuali saya. Semuanya ibadah kecuali saya. Ngaku ya benar. Ya Allah. Tuh paham? Ya. Berarti tidak semuanya tanwin atau nun mati bertemu dengan iya itu dibaca idgham bi ghunna, tapi dibaca izhar. Dun fid dunya wal. Coba bareng-bareng baca yuk. 1 2 3. Bismillah. Mas Alon bener ya. 1 2 3. Tangan saya nanti kalau belum begini jangan lanjut ya Bu ya. Terus 1 2 3. Sedekah barang. Oke, nih be, sini. Alah, sini belajar apaan? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengane sopo? Imron. Imron Rosadi. Imron Fakot, Imron aja. Imron saja. Allah ya karim. Asli dari mana? Pekalongan. Pekalongan. Wong dewek. Ya Allah. Pripun kabare? Saya. Alhamdulillah. Cobi. Tiang Pekalongan bade mau surah Allah Panadol. Panadol. Tafadol. Ayo silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya karim. Tabbat
tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah ya Karim. Cakep. Satu lagi ayatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah sadaqallah. Sadaqallahul azim. Pak, ini kan tadi udah agak bener ya. Tapi kurang lebih benar ya. Di sini kan nggak ada tasdid, berarti datar biasa ya Bu. Ya Pak ya. Kasab, 1, 2, 3. Kasab. Dengan ini watab. Watab. Nah, kan ada bedanya kan. Ada tasdid, ada yang nggak pakai tasdid. Nah ini biasa, ini apal karena Pak surat langganan. Awal. Kalau di depan mertua kan ala-ala. Sabihis ya enggak? Oh begitu sabis akhirnya keder. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna lah. Begitu ngomong mertuanya ngomong innalillahi lah. Ya Allah. Terima kasih matur nuwun. Salam buat wong Pekalongan nggih. Menawi sampun saged kangge ngibadah wonten ing wulan Ramadan. Ya, nanti kalau jadi imam cari yang suratnya yang panjang-panjang. Hah? Surat panjang misalnya. Surat panjang. Ya Al-Baqarah. Iya. Makasih ya. Barakallah, alhamdulillah. Ini mak ada yang mau. Siap. Mak. Ini ditanyain mata melot bibir gak mau jawab sih ya. Oke. Ya udah. Oke, ibu-ibu udah. Nah, kalau gitu gimana kalau kita sekali lagi sama-sama Nah, sama-sama aja sekali lagi. Ibu-ibu kan udah sekali lagi ya Bu ya. Supaya biar mantep karena ini surah yang sering dibaca. Ya kan. Surah langganan. Surah langganan. Sekali lagi. Yuk bareng. Bismillah. Cakep. 1, 2, 3. Tabbat yada. Bentar dulu. Yuk yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau begini-gini bacanya cakep, kalau belum mati jangan dikubur ya. Masya Allah. Iya kan? Oke, alhamdulillah. Terakhir kita kalau sudah membaca Al-Quran tinggal baca doa. Lihat tangannya, ada angka 18 nggak coba? Sebelah kiri ada angka 81-nya nggak? Itu namanya Asmaul 18 tambah 81 jumlahnya 90. Makanya kalau doa tangannya Oke, diangkat. Ada angkanya enggak? Enggak ada? Oh, berarti palsu tangannya. Tangannya diangkat ya. Diangkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih. Bu. Pak. Ya. Apa yang disampaikan tadi jadi ilmu tambahan buat kita ya. Bukan maksudnya ngajarin tapi mengingatkan kembali. Mungkin ya dulu waktu kita kecil atau di usia-usia kita belajar mengaji ya. Kita pernah ya mengingat bagaimana cara membaca Al-Quran. Apalagi hurufnya ini atau surahnya ini adalah surah-surah yang sering kita baca dalam keseharian. Pada saat Bapak memimpin sholat tarawih dengan memperbaiki bacaan, insya Allah anak kita juga akan mengikuti bacaan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan keridhaan dan keberkahan bagi kita semua. Dan untuk itu nggak persilakan kepada Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Zaki Mirza untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Yes. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Rabbana
Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya mujibas sa'ilin. Ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak guru-guruku yang sudah membagikan ilmunya hari ini. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al Muhsinin yang sudah meluangkan waktunya hadir di kesempatan hari ini dan juga tadi hadir tokoh masyarakat juga, hadir alim ulama juga dari tempat sekitar masjid ini ada. Tadi ada Pak Camat juga dan juga pemirsa ini dimanapun saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan banyak beribadah, perbanyak puasa, banyak mohon ampun, jalin silaturahim dengan saudara-saudara kita dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Dan target kita adalah pada saat kita masuk bulan Ramadan, kita sudah siap menyambut Ramadan, siap berpuasa dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah kita selesai menjalankan ibadah Ramadan dengan mendapatkan derajat-derajat ketakwaan. Saya David Halik undur diri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Allah